teman-teman, tadi saya udah periksa ya hampir semua sih yang udah masuk ke email saya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau protes atau apa boleh, misalkan kita kan namanya juga diskusi. Kita diskusi, barangkali saya juga ada apa ya kekeliruan atau bagaimana ya. Cuman intinya secara garis besar oke ya. Cuman ada beberapa yang mungkin saya sorotin. Ada beberapa ya, ini contoh aja ya, bukan berarti orang yang saya sebut ini jelek ya, udah saya kasih komentar, udah bisa ke step selanjutnya, cuman barangkali ada yang mau saya klarifikasi aja gitu, untuk pelajaran juga buat yang lain misalkan ya, supaya kita sama-sama bisa, supaya kita sama-sama ini ya, sama-sama belajar juga, intinya seperti itu. Kurang lebih ada 2 sih yang saya sorotin. Barangkali masalah ada yang minus barangkali ya, barangkali ada yang minus, atau nomor keduanya mungkin di masalah pilar atau masalah pilar atau masalah lebar pilar sama lebar pintu, kurang lebih itu aja sih, kurang gitu. Saya mau nanya dulu, apa yang apa ada yang janggal atau gimana waktu nggak pas ngerjain teman-teman sejauh ini? Halo, halo, ada yang janggal nggak sejauh ini mengenai mengenai pengerjaan yang kemarin? Belum ada, Pak. Belum ada. Oh iya, minta tolong Egi ya, Egi boleh diliatin yang laporan, yang itu bukan laporan, yang pengerjaan kamu. Ya, bentar Pak, mau dibuka dulu. Ya, oh ya bentar, ininya saya ini dulu ya. Saya share, jadi buat bisa share semua. Udah. Ini nggak semua ya, jadi tapi kalau mungkin yang lain ini sampel aja ya, karena kan dalam waktu kita juga terbatas ya, beda dengan di kelas. Kalau di kelas bisa saya lihat satu-satu. Nggak tahu nih nanti di minggu depan apakah kita bisa ke kelas lagi ya, atau misalkan kita kayak gini, nggak tahu ya, saya masih nunggu pengumuman dari Bu Fitri. Nggak akan semua ya, tapi ini mah sekedar sampel ya teman-teman. Ya, Sudah ada, Pak? Masih loading sih. Nah, udah kelihatan. Tolong ke bawah lagi. Oh, 27 ya. Oke, terus ke bawah. Bentar Pak, ini lagi nge-lag. Oh iya, laptopnya. Bentar. Terus nggak minus ya? Enggak, Pak. Oke, tahap 3 pengen tahu. Tahap 3 kan baru sampai ini, Pak ya? Nah, oh iya, oke, siap. Ke bawah. Yang tadi yang gambar pilar sama ini bendung. Ya. Ini kan secara peraturan kan yang namanya untuk pilar berapa peraturannya, syaratnya lebar pilar tuh? Pilar itu 0,8 sampai 1,2 meter. Nah, 0,8 sampai 1,2 meter. Ini secara apa ya? Secara saintifik sih udah bener 0,8 ya. Cuman sih mungkin saya lebih kasih saran sih untuk praktis di lapangan ya. Misalkan teman-teman nanti sebagai engineer, untuk sebagai yang merancang di lapangan bikin bendung, kalau 0,8 kayak gini nanti tukangnya gimana ya, kagok gitu. Iya Pak, ya. Jadi harus dipasin ya Pak? Ya, satu misalkan. Atau misalkan
Ya itu misalkan. Jadi kalau apalagi misalkan 0,82 wah meter ya, 0,02 meternya kan gimana itu kan kayak gitu. Jadi untuk kebutuhan praktis mungkin mungkin bisa lebih di ini lagi jadi satu misalkan pilarnya. Terus ininya mungkin jadi pintu sehingga mungkin ngaruh juga ya ke halo. Iya Pak, jadi kalau saya ngambil satu kan ininya lebar pintu Dua. PBS-nya kan 5, Hmm. jadi cuman nyisa 2 meter berarti. Nanti dibagi 3 Tiga. lagi kan. Cuman ada tiga yang tadinya 5 jadi 3 gitu. Tadinya Gitu. 5 kan jadi 2 Pak. Kan Oh, dikurang 3. oh ya nggak apa-apa berarti ya bendungnya ya gitu bendung kecil aja gitu sih. It's Jadi lebar okay. bendungnya berarti lebih lebar pintunya lebih kecil gitu. Ya. Eh, tapi ya nggak apa-apa tapi harus sesuai syarat yang berapa sampai berapa kan lebar pintu berapa sampai berapa teman-teman Kalau apanya Pak? lebar pintu persyaratannya ada nggak? Ini Pak, yang 1/10 BB, kemudian B harus lebih kecil dari 1/6 BB. Ini kan BB-nya Ya, 30, jadi B di antara 3 sama 5, saya ambil ya, 5 aja yang lebih gede. ya kayak gitu oke sih sebenarnya kayak gitu bisa ya, jadi itu ya mungkin untuk lebar sama ininya jadi untuk sebenarnya untuk bukannya salah sih cuman lebih ke kebutuhan praktis di lapangan jadi supaya tukangnya nanti yang bikin ini ya nggak Nggak bingung kagok juga ya Pak. ya ya gitu ya lebih karena kan kalau misalkan kita kalau ininya kan kita harus lebih memberi kemudahan ya metode metode pelaksanaan konstruksinya harus gampang gitu kan kalau misalkan terlalu ini takutnya di lapangan tukangnya atau misalkan ininya nggak ini gitu kurang lebih gitu sih seperti itu oke mungkin gitu dulu ya untuk yang Egi terus ada siapa yang tadi saya lupa mengenai Pak nanti ini diubah lagi, apa nggak usah diambil satu gitu, apa gini aja? ya kalau pengen tahu dirubah satu aja nah nanti Ya Pak. gitu gitu untuk yang lain barangkali yang kagok-kagok kayak gini bisa ngikutin ya tapi 100% kalau secara apa secara ini ya secara knowledge udah bener gitulah kurang lebihnya ya dan saya nggak saya lihat nggak ada yang minus di sini ada yang minus nggak kurang lebih kalau minus berarti ketuker harusnya kan yang udiknya itu lebih tinggi daripada yang hilir kalau yang minus berarti yang hilirnya lebih tinggi daripada yang udik ya teman-teman ya logikanya gitu ya makanya waktu itu kan saya yang di soal itu dituker ya bisa dipahami nggak teman-teman halo Bisa Pak. ya oke sebentar baterai low bed ya teman-teman ya selain daripada itu mungkin saya mau lihat contoh lain satu orang lagi barangkali eh di sini ada Herr Fahrul atau kelas sebelah ya Ada Pak, tapi baru ikut ikutnya jam 9. oh iya bisa di share ke sini barangkali kalau ini untuk ini bukan salah ya jadi bener cuman mungkin kita kan ada kita diskusiin dulu gimana silahkan untuk di ini sebelum kita masuk ke ini ya ke step yang selanjutnya itu barangkali ya teman-teman ya oke Tidak terlihat Pak. sudah bentar ini apa yang mana ya oh yang kedua
Ini tahap 2. Nggak minus kan ya? Yang Enggak. ketiga. Ke bawah. Nah, ininya belum diganti. Masih sama. Nah, ini ya, ini masih sama ya. 0,8, Ya. ini 1,6. Nah, ini kalau 1,6 gini kagok. Misalkan ya, jadi lebih ke kebutuhan praktis aja sih. Bener sih, nggak salah. Cuma nanti buat tukangnya nanti kan di lapangan agak sedikit menyulitkan kalau seperti ini. Gitu ya, Ya. teman-teman ya. Oke ya, yang lain. Saya lupa tadi siapa ya tadi itu. Ada Ari, teman-teman. Atau kelas sebelah. Ada ya? Ada Zahra. Zahra ada, teman-teman? Ada nggak? Kelas sebelah ya? Terakhir ada yoga. Teman-teman? Nggak ada ya? Oke deh, berarti mungkin yang kelas sebelah ya. Ya kurang lebih itu kalau misalkan teman-teman sudah benar, berarti bisa dilanjut ya ke step selanjutnya atau ke step berikutnya. Kalau berarti Anda tidak negatif ya, tidak negatif. Kalau negatif berarti terbalik itunya harusnya kan yang udik atau yang hulu itu lebih atas daripada yang hilir. Nah, makanya dari itu bangunan baginya itu di hulu atau di hilir, teman-teman? Bangunan baginya. Halo? Halo, teman-teman? Halo? Di hulu di hilir bangunan baginya? Di hulunya banget atau di hilir? Agak hilir gitu. Halo? Di hilir ya, teman-teman ya? Bener nggak? Ada yang Ya, Pak. Agak tidak hilir. pendapat? Nah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya nggak apa-apa, bukan hak demokrasi ya, maksudnya. Kalau bukan gitu Pak konsepnya. Kalau menurut saya begini-begini, nggak apa-apa ya. Kita sama-sama belajar ya. Barangkali saya juga ada yang lupa atau gimana ya. Gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut aja barangkali ke step berikutnya. Mungkin saya kira sudah dimengerti karena masih mudah ya. Kurang lebihnya masih mudah, belum membingungkan ya, kurang lebih. Nah, ini setelah kita masuk ke tahap 2, yaitu kita menentukan tinggi dan elevasi mercu bendung. Nah, nanti kan ada perhitungan mercunya nanti di step 6 atau di step 7 gitu. Ada nanti perhitungan mercunya lagi. Dan ini akan menjadi acuan Anda. Nah, di step 3 ada lebar bruto dan juga lebar efektif bendung. Lebar bruto itu lebar keseluruhan ya, bendungnya. Nah, termasuk intake-nya juga dihitung lebarnya. Tapi kan untuk lebar efektifnya bendung kan tidak selebar itu. Nah, itu Anda kan sudah menghitung ini ya, lebarnya. Nah, itu. Nah, setelah itu Anda kan mendapatkan ini kan. Anda juga harus menghitung ini kan, lebar kondisi pilar dan sebagainya dengan asumsi KP sekian, KA sekian, N-nya berapa, B-nya sekian. Nah, di sini ada dapat B efektif ya. Nah, masuk juga, sekarang kita masuk ke tinggi muka air akibat pembendungan dan lengkung debit setelah ada bendung. Nah, dulu kita menghitung debit asli sebelum ada bendung. Jadi debit asli sebelum ada bendung itu kita hitung ya. Sebentar ya. Jadi kita hitung supaya di posisi tersebut kita mengetahui keadaan sebenarnya, supaya kita nggak salah ya untuk membuat konstruksinya. Jadi keadaan sebenarnya, keadaan hidrologi dan hidrolikanya itu kita ketahui. Keadaan hidrologi dan keadaan hidrolikanya kita ketahui dengan benar. Nah, setelah itu
kan nanti kita akan bangun bendung ya, membangun bendung sehingga secara alamiah yang namanya sungai tersebut jadi terganggu ya dari ininya. Sekali lagi, sungai tersebut jadi terganggu karena ada nanti di sana dibangun bendung ya. Begitu juga kalau sebenarnya bukan di bendung aja, di bendungan atau apa, nanti kita juga harus menghitung lagi yang namanya hidrolikanya setelah ada bendung atau setelah ada bendungan. Karena kan bendung itu membuat yang namanya ekosistem perairan tersebut atau ekosistem perairan dan juga keadaan hidrologi dan hidrolikanya jadi berubah ya. Jadi maka kita harus hitung kembali debit setelah ada bendungnya ya teman-teman. Nah gitu. Tentu saja harus begitu. Nah di sini kalian ini ya, kalau di Aulia ini kan ada CD. Nah CD-nya itu kan ini udah di pelajarannya Pak Dida udah di sini atau belum? Atau saya kecepatan, teman-teman? Halo? Halo, teman-teman? Masih ada ini teh? Oh, belum ya? Yang apa-apalah, berarti saya terlalu cepat daripada beliau lah, tapi yang apa-apalah. Nah, ini kan ada beberapa asumsi ya. Jadi di sini ada CD, asumsi awal, ada Ki 1 tahunan, ada tinggi mercu bendung ya dari tahap 3 ya. Ada H banjir dari tahap 1, ada HI tahap 3, R, C0, OG. Dari grafiknya itu kurang lebih teman-teman dari buku ya. Dari bukunya Bu Yin atau dari bukunya Pak, udah pada ada bukunya belum teman-teman? Halo? Ada Pak. Ada ya di sini atau di sini juga ada sih. Mana sih harusnya ada. Nah, ini ya. Ini kayak gini kan ya, teman-teman ya. Di CD ya. Jadi kalian harus mencari CD-nya dulu. Jadi gitu ya. Di sini kan ada C0, ada C1, ada C2 dari grafik dan juga B efektifnya ya. Nah, nanti kalian masukkan ke sini. Nantinya C-nya berapa dimasukkan. Nah, C-nya misalkan kalian masukkan dulu berapa? 2, nah 1,38. Nah, C ini dalam tanda kutip bisa berakhir kalau misalkan apa? Kalau ternyata CD awal dan CD akhirnya itu sama. Sekali lagi, kalau misalkan berarti ini mungkin aja lebih dari 2 step, mungkin bisa 3 step atau 4 step. Kalau misalkan yang namanya C awal dengan CD akhirnya itu belum sama. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau C awal dengan C awal dengan CD akhirnya belum sama. Ini kan belum sama. Ini. Nah, jadi intinya itunya harus di ini ya, harus di apa? Bisa dikatakan dicari lah ya, gitu dulu lah. Kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi itu kalian ini 2 itu dari asumsi kalian ya, dari asumsi seperti itu. Nah, di CD akhir di sini disebutkan kenapa bisa kan CD akhirnya 3,9 ya, di sini disebutkan ya. Di sini satu apa? Asumsi CD-nya 1,38 dari mana ini? Grafik CD-nya itu C1 C2 sebentar ya, saya ini dulu. Oh iya, CD itu dari mana nih? Koefisien debit C0 kali C1 kali C2 ya. C0-nya ini ya apa? C0 itu adalah 1,39 dari OG. Ya, kalau kalian dapat OG ya. C1 dari grafik, C2 juga dari grafik gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Bisa dilihat di buku ya. Nah, jadi dikali-kali dapatlah segini CD-nya. Nah, CD awal nanti kalian coba-coba sampai intinya
kurang lebih sama dengan ini. Itu ya teman-teman ya. Nah, next-nya ya sama, nanti kalau misalkan sudah tahu CD-nya berapa, ini 1,38, H-nya juga kalian trial and error lagi, ada gravitasi, ada B efektif, nah Q-nya seperti ini. Kalian cari sampai apa? Sampai gimana? Ya sampai ininya sama dengan Q 1 tahunannya Anda ya. Kalau sudah sama sesuai dengan Q 1 tahunannya Anda, berarti tahu bahwa H banjirnya itu sekian, sama kurang lebih gitulah. Nah ini ya, jadi ini contoh yang salah ya, jangan ditelan mentah-mentah. Kurang lebih sama dengan yang pertama kemarin ya. Di sini kan ada apa? Ada lanjutannya ya. Ke sini ya. Set ke sini. Nanti di sini juga ada ininya ya. Pertemuannya ini di sininya berapa, disebutin berapa ya, ini berapa, berarti berapa nih, 2, berapa, di sininya berapa, 420 sekian, 420 kan di sini ya, di sininya 420, di sininya 2, berapa, 2,166, di sininya berarti 2,166 ya, 2,166 di sini. Gitu teman-teman. Nah, di sininya 2,166, di sininya 420. Biasalah kayak gitu ya, dapat nanti Anda dapat di sini discharge rating curve after dam. Jadi discharge atau lengkung debit ya setelah ada pembendungan. Ini bukan after dam ya. Ini salah sih sebenarnya, bahasa Inggrisnya salah ya. Kalau kemarin kata saya apa? Bendung itu bukan dam ya. Apa? Bendung itu teman-teman. Weir. Bahasa Inggris. Apa? Weir, Bang. Hah? Weir. Apa? Weir ya. Itu ya, jadi weir, bukan dam. Ya, kalau dam bendungan, kalau weir bendung, gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini barangkali? Ini barangkali mau kalau yang ini nanti dikumpulinya nggak apa-apa, nanti hari apa, Kamis, Jumat, minggu depan juga nggak apa-apa. Kalau mau cepat ya boleh, nggak apa-apa. Ya teman-teman, ada sampai sini barangkali ada yang ganjel atau mungkin tidak sependapat, ya bebas ya, kita demokrasi ya, atau barangkali gitu. Jadi kita kan di sini mencari benar gitu ya, bukan mencari pembenaran ya, kita sama-sama diskusi, mencari yang benar gitu, bukan mencari pembenaran ya, seperti itu. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Ya. Masih belum ngerti tahap 3 yang pintu pembilah sama lebar itu tuh asumsi apa dicari ya? Yang tahap 3 boleh dilihatin yang Desi ya? Iya, ini kebetulan saya masuk jam 9. Saya kelas jam 11. Oh, nggak apa-apa. Ya. Ya, tapi tetap ya, meskipun jam 9 masuk jam 11 atau jam 11 masuk jam 9, teman-teman tetap harus absen sesuai jadwal ya, karena kalau absen itu di luar tanggung jawab saya di modelnya. Di model kan ya absennya ya teman-teman ya. Iya Pak. Ya itu karena di luar saya. Kalau misalkan itu Anda jadi bangkar, itu bukan ini ya, bukan salah saya. Oke teman-teman, yang mana? Yang ini Pak. Oh iya, lebar pintu pembilas itu adalah keputusannya Desi atau keputusannya teman-teman sebagai engineer. Jadi berarti itu asumsi ya? Asumsinya Desi, misalkan
di sini kan berapa meter? 7 ya? Ya, 7 7. meter. Nah, 7 meter itu harus dipasin. Dipasin keseluruhan daripada jumlah pintu dan juga pilar. Jadi seadanya segitu. Kalau misalkan dapatnya 7, ya udah seadanya. Gitu. Bisa ya, jadi harus dipasin barangkali ya. 7 itu berarti 1,5, 1,5, 1,5 udah 4,5 ya. Benar nggak? Benar. Terus sisa berapa? 7 dari kalau 7 2,5 ya? Iya, 2,5. 1,25 berarti ya. Kagok itu berarti. Tapi yang kayaknya bisa sih misalkan eh, pilarnya kalau satu pilarnya 1, 1, 1 udah 3 ya. Sisanya 4. Berarti pilarnya tuh kalau kalau ininya 2, 2, 2, 2 6 ya. Itunya minimal berapa sih kalau pilar? Paling kurang 0,8 ya, teman-teman. Ya, 0,8 paling maksimal 1,2. Oh, berarti ya 1 ya. Berarti kalau 1 berarti 1, 1, 1, 1 misalkan 2 pilarnya 2 sisa 5 berarti 2 kagok ya. Ya berarti mungkin gini aja bisa sih. 1,5 pintunya 1,5 1,5 1,5 pilarnya 1,25 misalkan seperti itu. Bisa sih kalau kayak gitu. Ya teman-teman ya. Baik, Pak. Nah, jadi gitu dipasin. Itu keputusannya teman-teman ya, keputusannya Desi dan teman-teman untuk ngepasin gitu. Tapi seusaha mungkin ya angkanya bagus lah. Sebisa mungkin angkanya bagus supaya kita tidak menyulitkan nanti tukang yang bikin nanti suatu saat ya. Nanti kalau misalkan Anda bikin bendung atau gimana. Ya sama kalau di rumah juga ya, kalau bikin tembok 0,86 atau tukang teh lieureun atau kalau kayak gitu mah ya tebalnya atau gimana misalkan ya. Kurang lebih gitu. Mungkin sama juga kalau misalkan ini ya angka-angka yang kalau di konstruksi bangunan juga sama ya. Konstruksi ini atau pondasi dan sebagainya juga sama kurang lebih gitu ya. Kita harus memperhatikan lapangan. Ada lagi teman-teman? Desi, cukup atau segitu dulu atau gimana? Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Barangkali ada pertanyaan? Kalau Ya. itunya 2 radius, jenis pacunya gimana? Kalau nggak salah 2 radius itu ada di buku. Kalau nggak salah mah. Cuman saya nggak pegang bukunya. Saya tuh cari-cari waktu buku teh di mana gitu. Nggak tahu, hilang. Ada kalau nggak salah di buku. Udah dibuka belum? Palingan juga minggu depan minggu ini barangkali Pak Yedida udah ini belum? Nerangin belum? Belum ya minggu ini. Baru sampai mana dia neranginnya, teman-teman? Beliau baru nerangin sampai mana? Halo? Halo, teman-teman? Enggak ya, belum diajarin banget. Halo? Kemarin baru dijelasin pendahuluan sama konsepnya, Pak. Oh, ya, berarti saya ngedahuluin Pak Edi kayak gitu ya. Ya udah paling gini lah, nanti saya coba cari dulu ya. Jadi nanti untuk kalau Oji sih alhamdulillah udah ada di sana ya. Tapi kalau untuk 2 radius nanti saya cari dulu ya di buku, barangkali nanti ada, terus saya nanti tanya ke teman ya. Gitu. Jadi untuk 0, ini di mana mungkin nanti saya share di grup aja paling ya. Untuk asumsi awal kan kalau Oji kan udah dapat sekian, tapi kalau 2 radius asumsi awalnya gimana? Cuman kalau seingat saya sih apa ya?
dianggap nggak ada gitu kalau 2 radius. Tapi nanti belum ini ya, takutnya saya salah. Harus saya tanya dulu ke teman, kurang lebih seperti itu. Nanti saya share lah pokoknya gimana-gimananya hari Selasa atau Rabu lah paling lambat. Senin, Selasa, Rabu lah saya share. Nanti saya tanyain dulu ke teman saya. Ada yang lain barangkali teman-teman? Tinggal 5 menit lagi. Teman-teman, ada yang lain? Barangkali Belum ada, Pak. belum ada ya. Ya, paling gitulah ya. Tolong dicoba dulu barangkali tolong dicoba dulu, tolong diproses dulu ya, dicoba apakah pasti di sana kalau dicoba pasti ada pertanyaan-pertanyaan, ini dari mana, kayak tadi kan, kayak Desi. Apakah ini tuh asumsinya kita, hasil daripada kita, atau misalkan ini dari mana kan gitu kan. Jadi kan ada timbul pertanyaan kalau kita coba ngerjain dulu. Kurang lebihnya seperti itu. Oke gitu barangkali ya teman-teman. Kalau memang tidak ada pertanyaan, barangkali dicukupkan sekian ya. Kalau mau nanya secara japri boleh ya, silahkan mangga. Kemarin juga ada beberapa pertanyaan ya tentang ada yang minus, ada apa sih yang seperti itu. Ya tidak apa-apa, silahkan ditanyakan ya. Karena kan kita juga dalam keadaan serba terbatas, jadi mungkin ya itu intinya komunikasinya lebih ke ini gitu kan. Di minggu depan juga nggak tahu ya, kita belum dapat. Teman-teman udah ada dapat bocoran apakah ke sana atau enggak ke besok, minggu besok? Halo teman-teman? Diperpanjang, Pak. Online aja, Pak. Oh diperpanjang sampai tanggal berapa deh? Belum ditentuin, Pak. Kata diperpanjangnya kata siapa? Pak. Ada suratnya nggak? Ada Tanggal surat edarannya, 12, Pak, kalau nggak salah. Oh dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Iya, Pak. Oh 2 minggu lagi ya diperpanjangnya ya. Ya udah kalau gitu mah. Kalau emang diperpanjang mah. Pada di rumah atau gimana? Pada di Bandung ini atau udah pulang ke kampung halaman masing-masing nih, teman-teman? Masih di Bandung ya? Masih di Bandung, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau orang Bandung masih di Bandung. Ya itu kalau kayak gitu mah ya tetap ini ya, tetap bisa jaga kesehatan ya. Kalau memang ini harus protokol kesehatan harus ini juga ya, jangan abai kalau misalkan kalau kita main pun atau kita kemana-mana gitu ya, gitu. Jadi jangan inilah ya, daripada buat swab ya. Swab berapa sih sekarang? Enggak 100 ya, mahal ya, masih mahal ya swab. Daripada buat swab pokoknya mendingan buat jajan ya. Itu intinya mah, makanya harus jaga kesehatan lah, kurang lebih seperti itu. Oke, barangkali begitu dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.